Halo viewers, kembali lagi di Berita Populer Indoposko. Viewers bisa lihat dan baca semua berita terupdate hanya di website Indoposko. Bersama saya Bu Haji, buka aja Indoposko. Dan saya Paji, pantau aja Indoposko. Ditemani oleh redaktur pelaksana Indoposko, Yaitu Bung Aldo. Halo viewers Indoposko dimanapun berada, Pak Haji, Bu Haji, makasih ya udah diundang lagi. Selamat datang Ya. Bung Aldo. Bu Hajinya baru lagi nih. Iya. Kemarin enggak ya? Lagi vakum. Iya. Oke viewers, kita masuk ke Berita Populer Indoposko. Kita masuk ke berita yang pertama. Percepat solusi krisis iklim, Green Welfare Indonesia gelar konferensi TEDx Countdown. Sekelompok anak muda berusia 15-20 tahun dari organisasi Green Welfare Indonesia secara mandiri menyelenggarakan konferensi TEDx Countdown pertama mereka untuk mempercepat solusi krisis iklim. Hal ini dilakukan mengingat gerakan iklim sudah menjadi gerakan global yang terutama digerakkan oleh anak muda. Saat ini sudah semakin banyak anak muda yang terlibat dalam gerakan iklim. Oke, oke, gimana Bung Bung Aldo Iya. tanggapannya? Ini Pak Haji, Bu Haji, Isu ini iklim. yang menarik karena ada sekelompok anak muda gitu ya, komunitas yang bikin acaranya tadi disebut sama Bu Haji, entah acaranya apa, tapi intinya adalah ini acara bagaimana mengedukasi, memberikan suatu pengertian, memberikan satu pemahaman kepada anak muda lainnya soal perubahan iklim. Kan kita tahu kalau ininya climate change ya. Iya. Perubahan iklim itu saat ini itu sudah sangat ya memprihatinkan lah begitu kan. Belum lagi pemanasan global dan lain-lain. Nah, menariknya nih ada anak muda yang coba perhatian terhadap hal ini. Inilah yang membuat si anak muda ini membaca berita-berita ini sehingga menjadi banyak yang baca, populer di Indoposko. Karena mungkin kita berpikir kalau ngomongin perubahan iklim kan biasanya bergerak government, dalam hal ini misalkan pemerintah, kemudian kalau dari non pemerintahnya biasanya LSM begitu. Nah, kalau anak muda kan yang kita tahu katanya begitu ya, senangnya kan katanya hanya Hura-hura ya. hura-hura, fun atau teknologi biasanya begitu ya, Atau media sosial. atau media sosial. Nah, Jarang-jarang dunia nyata. jarang-jarang. Nah, ini isunya tanda petik isu berat ini. Iya. Maksudnya anak muda tapi ngomongin soal perubahan iklim. Bagus banget ya. Bagus sih sebenarnya, bagus, sangat bagus ya, kita apresiasi Apresiasi. kepada sekelompok anak muda itu ya, sehingga ini dibaca oleh komunitasnya dan yang lain-lain gitu Iya. ya. Lanjut. Ya viewer, kita lanjut ke berita kedua. PPKM level 3 batal. Tiap daerah harus miliki Satgas Penanganan COVID-19. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas COVID-19, Alexander Ginting mengatakan pembatalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2022 akan menyesuaikan kondisi tertentu. Kita harus melihat kronologis penanganan COVID-19 di tanah air. Sejak November, rencana kita berlakukan PPKM level 3 saat Nataru, tapi saat ini perkembangan kasus harian COVID-19 masih di bawah 400, terang Alexander Ginting. Ya. Oke, Bung Aldo, gimana nih tanggapan pembatalan PPKM level Ya. 3 ya, Bu Haji? Iya. Ya? Bu Haji, ini kan yang menurut kami nih ya Iya. di redaksi Indoposko, ini tuh kenapa banyak yang baca? Mungkin sebelum-sebelumnya kita tahu kalau Natal, Tahun Baru, Iya. akhir bulan ini Desember ya. ini akan diterapkan PPKM PPKM level level 3. tiga. Jadi kalau angkanya makin tinggi, kondisinya memprihatinkan, maksudnya Iya. agak tinggi. Jadi kalau levelnya 3, waktu hati-hati tuh. Kalau 2, 1 itu udah agak lumayan lah begitu menurun. Nah, ketika isu itu berkembang di masyarakat, lalu tiba-tiba pemerintah bilang bahwa PPKM level 3 saat Nataru itu dibatalkan. Tapi ini yang harus kita edukasi ke pembaca ya. Iya. Dibatalkan hanya menyesuaikan kondisi tertentu. Artinya begini, jadi setiap daerah jika ingin menerapkan PPKM level 3 itu lebih kepada bagaimana dia menertibkan masyarakatnya. Maksud saya, ini yang dibatalkan aturan perjalanannya, kemudian tidak boleh kapasitas 100% juga belum boleh. Ada daerah-daerah tertentu yang tingkat COVID-nya tinggi, itu mungkin akan menerapkan, tapi skupnya lokal maksudnya. Ya. Tapi kalau yang tadi di bawah 400 saat ini, kondisi COVID kita, itu tidak akan terjadi seperti yang kita khawatirkan, level 3 akan kembali, bahkan berpikiran nanti masyarakat
PPKM seperti bulan-bulan sebelumnya. Ini ternyata tidak. Mungkin ada pertimbangan tertentu dari pemerintah karena melihat kondisi-kondisi tertentu yang sudah menurun. Karena bagaimanapun di Nataru kita nggak bisa mungkiri bahwa di situ ada kegiatan keagamaan, teman-teman Nasrani. Kemudian yang lain secara umum juga siapa sih Pak Haji, Bu Haji juga barangkali ya mau libur dengan keluarga, kumpul dengan keluarga begitu. Nah dengan adanya pembatalan ini melegakan masyarakat. Tapi ada tapinya nih Pak Haji, Bu Haji. Jadi jangan lengah. Tetap protokol kesehatan dipakai. Waspada viewers ya. Waspada tetap karena kita tahu varian baru sekarang udah ada. Ya mudah-mudahan nggak nyampe ke sini. Ya mudah-mudahan kita tetap waspada dengan cara menerapkan protokol kesehatan gitu. Oke viewers, kita masuk ke berita yang ketiga. Polda Metro tangkap artis JS terkait narkoba. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang artis sinetron laki-laki berinisial JS atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Seorang artis sinetron laki-laki hari ini ditangkap karena kasus narkoba oleh Polda Metro Jaya. Inisial artis tersebut adalah JS. Tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Julpan lewat pesan singkat. Oke, Bung Aldo lagi-lagi nih artis terjerat narkoba. Iya, ini berita megapolitan ya, juga substansinya hukum. Kita ngikutin kepolisian aja lah, kita pakai asas praduga tidak bersalah, kita sebut inisialnya JS. Nanti pembaca Indoposko bisa searching lah JS itu siapa. Cuman ada cluenya, ini artis sinetron, laki-laki, jenis kelaminnya dan diumumkan oleh Polda dia diamankan oleh kepolisian daerah Metro Jaya karena menyalahgunakan narkoba. Yang jadi banyak dibaca tuh satu, ini public figure, maksudnya artis, pasti. Kalau artis tuh biasanya jangan kan yang begini ya, yang ringan-ringan aja, yang kecil-kecil orang yang baca banyak ya, apalagi ini narkoba. Kedua, ini adalah bukan narkoba yang pertama yang menjerat JS. Ini 2 kali kalau nggak salah. Yang kedua ini, jadi menarik juga untuk dibaca dan makin penasaran masyarakat untuk membacanya. Ya ketiga karena ini wilayahnya ada di Jakarta yang punya epicentrum pemberitaan besar. Nah ini yang menyebabkan berita ini naik lah ya. Mudah-mudahan cukup terakhir kali ini ya untuk JS gitu ya. Dan rekan-rekan artis yang lain ya kan. Mudah-mudahan nggak sampai terlibat dalam penyalahgunaan narkoba gitu ya. Yang belum ketangkap ya juga harus waspada ya. Iya, bagusnya sih jangan. Jangan biar cepat sadar ya. Iya. Kita masuk ke berita keempat. Bayern depak Barcelona dari Liga Champions. Bayern Munchen mendepak Barcelona dari Liga Champions seusai mengalahkan klub Spanyol itu dengan skor 3-0 dalam laga pamungkas Grup E di Stadion Allianz Arena Jerman. Barca nyaris tak bisa melakukan banyak hal di sisa waktu yang ada dan harus menerima kenyalatahan pahit untuk pertama kali sejak tahun 2000 absen dari babak knockout Liga Champions dan turun ke kasta Liga Eropa. Oke, Bung Aldo gimana nih? Sepak bola ya? Pak Haji semangat banget bacanya ya. Jangan Bayern Munchen. Jadi ini kejutan sih enggak juga ya sebenarnya. Kalau kejutan tuh karena Barca tuh gugur lah di Champions. Tapi kalau bicara kualitas Bayern Munchen itu saat ini gitu ya, itu jauh di atas Barcelona. Dan itu di kandang Bayern Munchen. Sebenarnya Bayern Munchen mau kalah, mau menang, mau seri, sebenarnya udah lolos. Udah juara grup juga. Tapi rasanya dia nggak beri kesempatan Barcelona, ya kan? Itu karena takutnya di babak knockout selanjutnya bisa ketemu ya. Betul, ada orang bilang mendingan hancurin aja dari sekarang begitu kan daripada ntar ke depan ketemu lagi gitu ya. Dan jadi duri ya. Iya benar. Tapi ya hadiahnya Barcelona ada di peringkat 3 di grup itu dan harus ke Liga Europa League atau Liga Eropa yang kita sebut dengan Liga Malam Jumat. Ya, tapi ini buat pendukung Barcelona masih bisa lah untuk jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati, masih bisa nonton. Tadinya mungkin Selasa Rabu kita nontonnya, sekarang jadi nontonnya Kamis sama Jumat. Ganti. Gitu. Oke, viewers, kita masuk ke berita yang kelima. Waspada ispa menyerang saat musim hujan. Penyakit yang terkait dengan sistem pernapasan disebut banyak terjadi saat musim hujan. Para pakar kesehatan memperingatkan peningkatan jumlah partikel air di udara membuat orang berisiko 2 kali lipat terkena berbagai infeksi yang ditularkan melalui udara. Oke, gimana Bung Aldo? Iya,
Bu Haji tahu ya ISPA ya, ISPA ya. ISPA. infeksi Infeksi saluran pernapasan. pernapasan atas ya. Atas ya. Nah, ini seperti biasa, ini masuk di kanal kita gaya hidup, terutama kesehatan. Ini lagi-lagi memberi peringatan kepada kita soal berita kesehatan bahwa saat ini musim hujan, dan ketika musim hujan udah pasti penyakit banyak datang. Salah satunya pakar kesehatan bilang soal ISPA. Makanya penyakit ini harus diwaspadai di musim hujan. Apalagi kita mengalami sebelum musim hujan datang ini beberapa pekan yang lalu ada La Nina, iklim yang berubah-ubah, cuaca dan lain-lain. Dan pakar mengingatkan bahwa ISPA juga bisa terjadi ketika musim hujan tiba atau turun yang saat ini sedang melanda negeri kita. Ya mudah-mudahan jadi pengetahuan ya, supaya ya kita emang sih satu nggak bisa dibendung ya namanya hujan ya, namanya keberkahan, anugerah dan lain-lain. Tapi bagaimanapun ini bisa menimbulkan penyakit, sehingga harus ada langkah-langkah. Dan ISPA adalah salah satu penyakit yang bisa menyerang kita di musim penghujan ini. Begitu. Tuh. Di luar penyakit hati, viewers. Iya, Bu Haji. Ya. Nah, itu dia tanggapan dari redaktur Indoposko. Dan sekaligus tanggapan tadi menutup perjumpaan kita di Berita Populer edisi minggu ini. Terima kasih Bung Aldo sudah hadir di Berita Populer Indoposko. Sama-sama Pak Haji, Bu Haji. Ya, sekian perjumpaan kita di Berita Populer Indoposko. Jangan lupa untuk para viewers untuk terus baca berita terpopuler hanya di website Indoposko. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Indoposko Channel. Sampai jumpa di Berita Populer edisi minggu berikutnya. Bye viewers.